naik dan indikator naik. Iya kan, bisa di sini. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ini penting banget loh, soalnya nanti di soal-soal UTBK itu yang banyak jerimat kayak gini nih, yang disebabkan gitu. Kadang kan nggak dikasih tahu secara tertera gitu loh, premisnya itu bagaimana gitu. Makanya kemampuan mengubah ini sebenarnya penting juga buat ngejawab soal-soal model kayak gini. Kalau ada yang nggak ini langsung aja ya ngomong ya. Oke. Nah, yang soal nomor 2 ini kan yang terjadi jika bank syariah makin prudent dalam melakukan pembiayaan gitu kan. Berarti kan premisnya kejadiannya itu kan pembiayaan ya, makin prudent kan. Berarti kan kejadiannya syariah ini ya. Syariah ini kan. Maka waduh, belum gua ini ya berarti sebentar ya. Jawabannya belum gua ini. Pokoknya yang ini gua ini ya. Pokoknya jawabannya kalian udah punya jawabannya kan? Udah baca soal kan? Berarti kan kejadiannya tuh kan syariah makin prudent kan? Berarti NPF akan naik dan indikator akan naik. Gitu. Nah, ini gua tadi ngecropnya malah ngecrop soal doang ya. Sorry ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut ya, nomor 3. Berdasarkan kalimat pertama paragraf ketiga, jika produksi menurun, kesimpulan yang paling tepat adalah. Oke. Nah, tadi kalimat pertama paragraf ketiga udah gue ini. Udah gue ini gini. Dengan tetap mengalirnya akses dana murah ke masyarakat, maka produksi bisa tetap digenjot. Berarti jika akses dana murah ke masyarakat itu tetap mengalir, maka produksi ini di-nya. Maka produksi tetap digenjot. Oh ya, sebentar ya. Ini kok di closing-nya? Sebentar ya. Gua pause dulu deh, gua pause. Oh ya, jadi guys, maaf ya, ini panitianya ada yang kepencet ternyata. Breakout-nya ke close semua belum? Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada iklan bentar. Oke, gue searching lagi. Nah, oke, balik lagi ke sini. Jika akses tetap mengalir dana murah ke masyarakat, maka produksi tetap digenjot. Yang terjadi produksi menurun. Oke, sebentar kita cek lagi ya di teks satunya. Kalimat pertama paragraf ketiga ya. Kayaknya gue ulangin deh. Oke, sebentar. Oke, kalau ini kita kan produksi bisa tetap digenjot karena di sini jika produksi menurun maka ini kan nggak digenjot kan, berarti kan negasinya si produksi tidak ini kan, jika A maka B berarti kan yang terjadi tidak B kan, ya kan? Karena yang terjadi tidak B maka yang terjadi itu kesimpulannya bisa kita ambil tuh tidak A itu. Berarti dengan tidak A ini berarti kan negasinya tidak A ini kan, kita lihat dana yang mengalir, dana murah yang mengalir ke masyarakat bawah tidak berpengaruh ke produksi, ini nggak nyambung kan. Terus yang B, akses dana murah ke masyarakat terus mengalir. Enggak, karena kalau ini kan berarti A ini kan. Jika tidak B maka A itu kan nggak benar ya. Terus yang C, dana murah yang ada di masyarakat tidak digunakan untuk produksi, kita nggak tahu kan. Karena premisnya tuh yang dikasih cuma ini aja. Terus yang C, akses dana murah ke masyarakat terhenti. Nah, ini merupakan negasi dari yang tadi.
Kalau tidak akan berarti tidak dengan tetap mengalirnya akses dana murah ke masyarakat, itu kan bisa kita ganti dengan akses dana murah ke masyarakat itu terhenti kan, sama aja kan. Oke, berarti jawabannya itu yang D, bisa langsung aja. Di sini ada pertanyaan? Langsung aja kita diskusi-diskusi santai aja kalau ada ini unek-unek gitu tentang TPS gini. Ya santai-santai aja. Ada yang mau nanya atau mau mengungkapkan pendapat? Nggak usah malu-malu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 4 ya. Nah untuk soal nomor 4 ini sebenarnya persamaan kata preferensi kan berarti sinonim ya. Nah kalau sinonim itu kalau kita pertama ngelihat preferensi gitu, kita tahu nih artinya apa itu. Kita bisa melihat ke konteks kalimatnya gitu ya. Kalau lu waktu pertama kali ngelihat kata ini, oh tahu ini tuh apa sih sinonimnya gitu. Nah itu bagus sebenarnya. Cuman kalau nggak tahu, bisa kita lihat dengan melihat konteks teksnya gitu, konteks kalimatnya. Nah kalau kita lihat kutip di sini, ini seiring dengan beralihnya preferensi masyarakat pada sektor yang menghindari spekulasi dan riba. Kalau mau lebih jelasnya dilihat di teks 1. Nah, ini ya, ini seiring dengan beralihnya preferensi masyarakat pada sektor variasi. Yang ini kan berarti kalau kita lihat sebenarnya konteks kalimatnya itu tuh beralihnya preferensi masyarakat pada sektor kan berarti kan ada suatu perubahan gitu kan dari A ke B gitu kan. Berarti kan ada kecenderungan gitu kan. Iya nggak kalau dari situ? Iya. Makanya itu bisa kita simpulin kalau sebenarnya preferensi itu bersinonim dengan kecenderungan gitu. Kalau kita lihat bisa juga dipakai cara kayak gini, ngecek jawaban gitu. Misal kita ganti preferensi dengan keakuratan gitu ya. Berarti ini seiring dengan beralihnya keakuratan masyarakat agak kurang gimana itu kan? Nah ini. Terus yang B, ini seiring dengan beralihnya kelangkaan masyarakat pada, nah itu kalau kita lihat di teksnya, sebenarnya teksnya ngomonginnya bukan kelangkaan sebenarnya justru yang banyak malah kan. Nggak pas juga. Terus kecenderungan udah kan tadi kan pas. Nah kedekatan untuk kedekatan sendiri agak rancu ya, maksudnya kedekatan ini gimana gitu, agak bener-bener salah gitu, makanya nggak bisa diiniin. Nah untuk keberadaan ini seiring dengan beralihnya keberadaan masyarakat kurang pas juga kan. Nah itu bisa dipakai cara itu, tapi menurut gua cara yang paling efektif itu ngelihat konteks kalimatnya. Itu aja sih. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4 ini? Tidak, Kak. Enggak, Kak. Oke, kalau enggak lanjut aja ya nomor 5. Lanjut, Kak. Oke, mantap, mantap. Nah, lawan kata produktif. Produktif itu kan berarti sesuatu gimana ya Om ya? Bentar. Oh ini belum gue ini ya. Kalau kita lihat produktif itu ada di bentar. Nah, bantu nyari ya kalau nama produktif gue lupa ngot ternyata itu. Paragraf 2, Kak. Oh ini ya, usaha-usaha produktif ini ya. Ya, berarti kebutuhan konsumtif primer seperti sembako, tetapi juga mendorong stimulasi usaha-usaha produktif. Berarti kan usaha-usaha yang melakukan produksi secara terus-menerus gitu kan, yang ngelakuin usaha gitu, yang menghasilkan produk gitu kan, produktif gitu. Nah, kalau kita lihat yang A ini kan kita nyari lawan katanya, berarti kan lawan katanya sebenarnya ini nggak boleh sebenarnya, tapi kalau lawan kata produktif itu tidak produktif sebenarnya. Iya kan? Cuman kita nggak boleh pakai kata tidak sih sebenarnya. Karena kalau kayak gitu ya kurang sesuai dengan aturannya. Oke, kalau kita lihat yang A, konservatif kan dari kata conserve ya. Conserve itu kan menjaga kan. Kalau menjaga dia itu lebih ke netral gitu. Lebih ke menjaga sesuatu yang udah ada gitu kan. Berarti kurang pas gitu. Nah, sedangkan untuk alternatif, alternatif itu agak nggak nyambung juga sama produktif karena alternatif itu pilihan lain kan. Dari segala pilihan yang ada pilihan lain gitu. Itu alternatif. Sedangkan distributif itu kayak malah ini ya sih, produktif, distributif, konsumtif itu kan sesuatu hal yang beda ya, tiga itu ya. Nah,
Untuk overproduktif, ini justru malah semakin mendukung produktif gitu, bukan lawan katanya. Gitu. Nah, sedangkan yang kontraproduktif ini, nah ini bisa karena yang jawaban yang paling mendekati tidak produktif itu kontraproduktif, ya bisa kita simpulkan jawabannya itu E. Gitu. Untuk sampai sini ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak, lanjut nomor 6 ya. Nah, untuk nomor 6 ini udah langka juga sih lihat soal gini. Oke, nomor 6 ini ada hubungan kata bank dan pendanaan. Bisa dianalogikan dengan kata. Nah, kalau gua ngerjain soal kayak gini tuh kita buat kalimat gitu. Misal nih, orang ke bank itu buat mencari pendanaan. Misalnya, orang ke bank untuk mencari atau mendapatkan pendanaan ya. Kalau kita lihat ke A gitu, orang ke rumah sakit untuk mencari dokter. Itu juga pas, cuman dokter itu kan profesi gitu kan. Nggak sesuai dengan kata bank dan pendanaan. Bank itu kan suatu nama tempat, keterangan tempat. Pendanaan itu kan semacam kata benda gitu kan, semacam kata kerja sebenarnya. Nah, sebenarnya yang tepat ya kalau yang A ini ya, orang ke rumah sakit untuk mencari perawatan itu. Itu yang tepat. Maka yang A ini kurang gitu. Nah, yang B orang ke polisi untuk mencari pemeriksaan. Orang datang ke polisi untuk mencari pemeriksaan. Itu kan agak kurang gitu juga, agak kurang analogis gitu kan ya. Untuk yang C, orang datang ke gubernur untuk mencari wali kota, itu nggak nyambung juga. Nah, yang D ini, orang ke sekolah ya, ke sekolah untuk mendapatkan atau mencari pendidikan. Ini lebih tepat sih, paling tepat. Nah, kok kita coba cek ya jawaban terakhir. Orang ke perpustakaan mencari pembukuan. Mencari pembukuan. Itu agak kurang tepat juga ya, karena kalau kita lihat dari pembukuan itu sendiri agak kurang gitu ya. Kalau kita bandingkan ya di antara ke jawaban 5 ini, bisa yang paling masuk akal itu yang sekolah, orang ke sekolah mencari pendidikan. Gitu sih. Ada yang mau ini nggak nanggepin atau mau nanya itu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja deh ke teks 2. Oke, ini teksnya langsung aja ke nomor 7 ya, kita lihat. Berdasarkan kalimat terakhir teks di atas, jika preferensi ajar tidak bertambah, simpulan yang paling tepat. Nah, ini udah gua kutip nomor 7-nya. Kalimat terakhirnya maksudnya. Itu berbunyi, jika perguruan tinggi bekerja sama dengan sekolah dalam menyediakan media ajar yang mudah diakses siswa dan sekolah dan guru, referensi ajar akan bertambah. Nah, yang terjadi referensi ajar tidak bertambah. Berarti kan tidak ini kan, jika A maka B, yang terjadi tidak B. Maka kesimpulannya tidak A. Kesimpul itu sebenarnya. Oleh karena itu kita lihat yang tidak A itu yang mana. Kalau yang A ini fasilitas dari pemerintah juga tidak bermanfaat. Ini belum tentu, nggak jelas gitu kan. Pemerintah tidak memfasilitasi kerjasama perguruan tinggi dan sekolah dalam penyediaan media ajar. Tidak memfasilitasi. Kalau kita lihat ya di premis yang jika perguruan tinggi ini bekerja sama dengan sekolah, itu kan nggak ada pemerintahnya ya. Berarti agak kurang relevan ini kan yang B. Terus yang C, kerjasama perguruan tinggi dan sekolah dalam penyediaan media ajar hanya berfokus pada tutorial untuk guru. Ini juga nggak ada ininya sebenarnya, nggak ada informasinya kan tentang kayak gini. Jadi kita nggak bisa nyimpulin dari luar itu. Nah, yang D ini nih, tidak ada kerjasama perguruan tinggi dan sekolah dalam penyediaan media ajar yang mudah diakses siswa dan guru. Nah, ini kan sama aja kan, tidak ini kan, tidak mudah diakses siswa dan guru kan. Berarti kita tandain dulu jawaban D ya. Terus yang E, kerjasama perguruan tinggi dan sekolah terjalin dengan baik dalam penyediaan media ajar. Nah, ini A kan. Karena yang kita cari itu tidak A, maka jawabannya itu D. D itu kan tidak A kan. Apakah cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, mantap. Lanjut nomor 8. Nah,
Nomor 8 itu berdasarkan kalimat cetak tebal, ini udah gua crop lagi. Jika yang ini yang singkatnya bla 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 ini jangan diabaikan aja ya. Berdasarkan kalimat yang bercetak tebal ini, jika kualitas materi ajar buruk, kualitas PJJ akan buruk. Simpulan yang paling tepat adalah, oke, kita lihat ada yang ngecat apa ya itu? Oh, oke. Dengan kurangnya pembiayaan investasi personal dan operasional, hal ini mengakibatkan buruknya kualitas materi ajar. Nah, ini kan nggak kelihatan kan jika makanya di mana kan. Nah, oleh karena itu cara yang tadi tuh, kita ngelihat penyebabnya dan akibatnya gitu. Kalau kita lihat dari kata-kata ini, oke. Dari kata-kata ini kan mengakibatkan kan, berarti si kurangnya pembiayaan ini mengakibatkan buruknya kualitas materi ajar. Berarti kan si penyebab dari buruknya kualitas materi ajar, misal ini kita ini jadi B, itu kan disebabkan si A kan. Berarti si A menyebabkan B. Ya kan? Berarti si A ini kan dengan kurangnya pembiayaan investasi. Hal ini mengakibatkan buruk kualitas materi ajar. Oke, kalau kita lihat premisnya yang di soal, jika kualitas materi ajar buruk, kualitas PJJ akan buruk. Berarti kan bisa kita simpulin dari yang tadi itu, jika B, kursor gue mana ya? Oke, jika B, sama. Oke, jika B, maka C-nya itu PJJ akan buruk. Simpulan yang paling tepat. Nah, ini sama kayak soal nomor 1 tadi nih. Ini kita anggap sebenarnya yang terjadi itu A gitu. Makanya bisa kita simpulin jika A terjadi, maka C terjadi gitu. Kalau kita bisa juga kayak gitu, atau kita ngecek jawabannya gitu. Kalau yang A ini kan kurangnya pembiayaan investasi personal dan operasional atau buruknya kualitas PJJ bukanlah fokus utama pemerintah. Nah, kita ini nggak tahu ini kan hubungannya itu gimana sebenarnya sama pemerintah gitu. Karena yang dikasih itu cuman ini sama yang ini nih. Oke, kita lanjut. Yang B, pembiayaan investasi personal dan operasional yang cukup akan mengakibatkan buruknya kualitas PJJ. Yang cukup berarti kan kurangnya yang cukup berarti kan tidak A ya. Iya kan? Karena A-nya itu kan kurangnya kan. Berarti kan tidak A yang terjadi. Maka akan mengakibatkan buruknya kualitas PJJ. Kita nggak bisa nyimpulin juga kan, karena ya premis awal itu jika A maka B, jika B maka C, yang terjadi tidak A gitu. Nah, kita nggak bisa ambil kesimpulan ini. Ini salah. Kita cek yang C, kurangnya pembiayaan investasi personal dan operasional dan buruknya kualitas PJJ adalah masalah utama PJJ gitu. Nah, ini juga nggak ini nih, adalah masalah utama PJJ itu kan berarti kita sudah menyimpulkan kan bahwa ini tuh satu-satunya gitu kan yang utama gitu. Nah, sebenarnya karena di premisnya cuma dikasih tahu kayak gini, kita nggak bisa ngambil kesimpulan keluar gitu. Makanya yang C juga salah. Kurangnya pembiayaan investasi personal dan operasional akan mengakibatkan baiknya kualitas PJJ. Ini sebenarnya dilihat dari kata-katanya juga udah nggak ini kan. Karena dari ya masa ininya naik terus ininya turun, biayanya turun jadi naik kualitasnya, itu agak ini juga. Dan kalau kita lihat logika juga, ini kan berarti kan A ya. Jika A maka tidak C itu kan, kalau yang D ini kan, jika A maka tidak C. Sedangkan di awal kita jika A maka C gitu. Maka yang D juga salah gitu. Nah, yang E, kurangnya pembiayaan investasi personal dan operasional akan mengakibatkan buruknya kualitas PJJ. Nah, ini benar nih. Karena yang C itu kan tadi kan PJJ buruk ya. Yang A, kurangnya pembiayaan investasi. Berarti jika A maka C. Berarti jawabannya E gitu sini. Ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Lanjut nomor 9. Berdasarkan kalimat terakhir paragraf pertama, jika tidak ada dukungan perangkat yang memadai, kesimpulan yang tepat. Nah, kalimat terakhir paragraf pertama udah gua ini, pendidik tidak akan mampu membuat video yang kontekstual jika tidak didukung perangkat yang memadai. Nah, untuk soal kayak gini bisa kita ubah aja jikanya ke depan gitu kan. Berarti kan sebentar ya.
Jadi kan jika ini kan A nih ya, bisa kita ini A, ini B nih, yang ini yang panjang ini B. Ini A-nya juga sampai semuanya sih semuanya. Jika A maka B gitu kan. A maka B. Terus yang terjadi tidak ada dukungan perangkat yang memadai. Berarti kan yang terjadi A ya. Iya nggak, kalau kita dilihat kan tidak didukung perangkat yang memadai kan. Berarti kesimpulannya langsung aja ke B gitu kan. Jika A maka B. Nah, cari deh yang B. Pendidik tidak akan mampu membuat, nah iya ini langsung A jawabannya nih. Nah, jawabannya langsung A ini. Ini yang benar deh maksudnya. Cukup jelas kan? Ya, Jelas. lanjut. 40. Nah, untuk persamaan kata dari kata fenomena pada teks data nih, muncul lagi sinonim kan. Kalau dilihat-lihat sebenarnya fenomena ini juga kata yang sering kita dengar gitu kan. Kalau dari jawaban ini, kalau gue ngelihatnya sih agak mirip-mirip gitu ya sebenarnya ya. Cuman kalau dilihat konteksnya ya, dilihat konteks penggunaan katanya, kita lihat deh. Komitmen dan ini bla 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 bla. Terus dari fenomena ini, pendidik tidak memiliki ruang gerak yang eksploratif. Berarti kan dari fenomena ini berarti kan bisa aja memberitahu itu sebenarnya tuh udah kejadian kan, kejadian yang udah terjadi gitu. Ya kan, dari fenomena ini pendidik tidak memiliki ruang gerak yang eksploratif. Berarti fenomena ini bisa kita ganti dengan kejadian yang sudah terjadi. Nah, itu kejadian yang sudah terjadi itu kan suatu kenyataan kan, udah nyata itu. Nah, berarti yang paling tepat C. Nah, ini kalau kita lihat yang C ini kan sama E itu kan agak mirip ya, keadaan gitu. Ya. Nah, kalau keadaan ini sendiri itu cuman keadaan aja, belum tentu terjadi. Misal gini, gue bilang jika jika gue lapar, ya, jika gue lapar, gue makan gitu. Berarti kan itu kan keadaan gue lapar, gue makan gitu kan, masih jika kan, itu masih suatu syarat kan. Berarti belum terjadi itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya udah terjadi nih. Pada saat pembelajaran tatap muka saja terdapat beberapa siswa gitu kan. Berarti kan udah terdapat, udah dijelasin tuh, udah kejadian gitu kan. Maka oleh karena itu bisa kita simpulin fenomena itu bersinonim dengan kenyataan itu. Jadi ini yang benar nih. Oke. Gimana? Cukup ya. Lanjut deh. Teks 3. Nah, ini lumayan seru nih soal ini nih. Oke, langsung teks 20, 11 ya. Nah, berdasarkan paragraf 1, pernyataan yang paling mungkin benar. Kita baca dulu deh paragraf 1, udah gua kutip di sini. Sebelum tahun 2015, jumlah korban tewas akibat kecelakaan fatal rata-rata lebih dari 300 jiwa tahun, dengan jumlah kejadian kecelakaan pesawat variasi mulai dari kisaran 90 kali hingga lebih 100 kali. Namun pada 2016 dan intensitas kecelakaan turun. Pada tahun 2016 dan 2017, intensitas kecelakaan turun menjadi kurang dari 90 kali per tahun dengan jumlah korban tewas tidak lebih dari 200 jiwa per tahun. Bahkan pada tahun 2017, korban meninggal akibat kecelakaan pesawat hanya berkisar 50 orang. Nah, kalau kita lihat yang A, pada tahun 2014, jumlah korban tewas akibat kecelakaan fatal tidak lebih dari 300 jiwa. Kalau kita lihat, sebelum tahun 2015, jumlah itu tuh udah lebih kan, rata-ratanya udah lebih dari 300 jiwa kan. Berarti yang A ini udah nggak mungkin, karena 2014 kan sebelum tahun 2015 kan, dia dibilangnya tidak lebih kan. Sedangkan di awal kalimat dia udah dibilang lebih dari itu. Maka yang ini salah nih. Ini salah. Terus tahun 2017 menjadi tahun paling aman dalam sejarah penerbangan 10 tahun terakhir. Karena dibilangnya kan sebelum tahun 2015 kan. Terus bla 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 bla, terus ditekenin di akhir nih. 2017 korban meninggal akibat kecelakaan hanya berkisar 50 orang. Nah, ini mungkin aja karena tahun-tahun sebelumnya itu bisa sampai 200, bisa sampai 300 jiwa, terus 90, 100 gitu kan. Itu kan berarti kayak ada penurunan gitu kan. Nah, di 2017 di sini dibilang paling ini
Nah, yang jadi permasalahan itu kan 10 tahun terakhir kan. Nah, kita nggak tahu kan 10 tahun terakhir itu gimana kan. Cuman kalau dibilangnya di sebelum tahun 2015 kan bisa aja tahun-tahun ke belakang kan, mau sampai berapa tahun pun kan. Nah, makanya itu yang B itu mungkin kita tandain dulu. Terus yang lihat yang C, menurunnya jumlah korban tewas pada tahun 2016 mencapai 200 jiwa dari sebelumnya 300 jiwa. Nah, ini kurang pas juga. Kenapa? Karena dibilang sebelumnya 300 jiwa kan, berarti udah pas itu 300, nggak lebih kurang itu. Nah, sedangkan di sini rata-rata lebih dari 300 jiwa. Nah, makanya itu yang C salah. Terus kita lihat yang D, dunia penerbangan semakin maju sehingga kecelakaan pesawat bisa diminimalisasi. Ya. Ini bisa kita tanding dulu deh, nanti kita lihat perbedaannya dengan yang B. Terus yang E, tahun 2015 sebagai tahun yang paling parah dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat. Nah, ini belum tentu juga karena kita kasih tahunya tuh sebelum tahun 2015 gitu. Lebih dari 300 jiwa. Kita nggak bisa mastiin gitu. Emang 2015 yang paling parah gitu terjadi. Kan belum tentu juga sih. Tapi mungkin, belum tentunya lebih gede gitu. Nggak mungkinnya sebenarnya. Makanya yang ini salah. Ada yang ngecat. Oh, apa ini ya varian yang nggak ada di tes? Sorry tadi skip gue lagi jelasin. Nah iya, yang D ini kita tuh berasumsi gitu kan jadinya kan, ya nggak? Karena dunia penerbangan semakin maju sehingga kecelakaan pesawat bisa diminimalisasi itu kayak anggapan kita aja, anggapan kita kalau kita baca teks ini, teks yang paragraf 1 ini, makin lama makin turun korban jiwanya. Berarti penerbangan makin maju, itu kan asumsi kita kan, sedangkan di teks nggak ada kan. Oleh karena itu yang paling mungkin ya B ini. Berarti yang ini salah nih, yang ini salah. Oke. Di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Cukup jelas ya berarti ya? Jelas, Kak. Jelas. Lanjut nomor 12. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan yang benar gitu? Waduh, kita baca lagi ya. Harus saja dibaca ini. Karena kalau soalnya yang ditanya benar kan mau nggak mau ya. Berarti khusus kita cek deh yang A, pesawat Lion Air yang dijatuh di perairan Kerawang tidak layak pakai. Kalau kita lihat sebenarnya di sini tuh pasalnya musibah pesawat jatuh melibatkan Boeing tipe terbaru yang usia pengoperasiannya kurang dari 1 tahun itu. Berarti kan diklaim mampu. Ini kan berarti kan salah ya A ya, karena dibilangnya tidak layak pakai, padahal kan dia terbaru kan, tipe terbaru kan. Nah, berarti yang A ini salah. Terus yang B, semakin canggihnya teknologi, semakin kecil pula kemungkinan pesawat mengalami kecelakaan. Kalau kita baca Boeing 737 merupakan pesawat versi mutakhir dari varian Mach yang merupakan pengembangan lebih lanjut. Oke. Selain irit bahan bakar, Mach 8 ini menurut situs Boeing.com merupakan pesawat komersial yang fitur-fiturnya lebih canggih serta diklaim mampu terbang 7,5 jam nonstop tanpa isi bahan bakar. Selain irit ini, pesawat ini juga diklaim anti-stall atau jatuh karena sudut. Terus Lion Air itu sedang menanjak pasca lepas landas dalam kondisi cuaca yang hasil penyelidikan. Nah ini kan nggak dibilang kan, yang B ini kan nggak ada di informasinya, nggak ada di paragraf 2 itu. Makanya yang B juga salah. Terus yang C, tidak akan ada peluang kecelakaan jika pesawat canggih. Oke, tadi gue lihat ini di sini. Nah ini nih, teknologi mutakhir itu nyatanya tidak menutup peluang terjadinya kecelakaan. Nah ini kan bertentang, tidak ada peluang kecelakaan jika pesawat canggih. Teknologi mutakhir itu nyatanya tidak menutup peluang terjadinya kecelakaan. Berarti kan yang di teks dibilang ada peluang kecelakaan, sedangkan yang C ini ngomongnya ada kecelakaan gitu. Nah, yang C dan D itu juga sama aja nih kan, dengan 0 peluang kecelakaan. Makanya A, B, C, D ini salah. Terus yang E, pesawat Lion Air ini
belum genap setahun beroperasi. Nah, ini ada nih di kalimat 2 ya. Iya, Kalimat kalimat 2. 2 kan. Kurang dari 1 tahun kan berarti belum genap setahun gitu ya. Oke, cukup jelas ya nomor 12 ini ya. Kita lanjut aja ya nomor 13. Nah, berdasarkan paragraf keempat, saat ini pilot tidak mampu mengendalikan pesawat, maka kesimpulan yang tepat. Nah, kalau kita lihat paragraf keempat, ini kan menurut diduga memiliki kemiripan apabila pesawat tiba-tiba menukik cukup curam ke bawah. Nah, ini. Cukup curam ke bawah, ini kan di A ya. Aduh, ini A ya, ini A. Maka pilot tidak mampu mengendalikan pesawat. Jika pilot tidak mampu mengendalikan pesawat, ini B nih misalnya, ini B ya, yang ini B. Jika pilot tidak mampu mengendalikan pesawat pasti terjatuh, maka C. Nah, yang terjadi pilot tidak mampu mengendalikan pesawat, gitu. Maka kesimpulan yang tepat kan berarti kan jika kursornya masih hilang mana? Oke, di situ ternyata. Jika A, maka B. Jika B, maka C. Yang terjadi itu B. Yang terjadi itu B. Ini yang terjadi. Berarti yang pasti terjadi itu C kan? Yang pasti terjadi itu C. Untuk A itu terjadi atau enggaknya itu belum tentu gitu. Karena yang sudah gue jelasin di awal tadi, berarti yang pasti terjadi berarti bisa diiniin pesawat pasti akan terjatuh. Jadi jawabannya ini A. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, lanjut nomor 14. Berdasarkan grafik, rasio korban tewas tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun, nah kalau kita lihat 5 tahun terakhir kan berarti 17, 18, 16, 15, 14, 13 kan. Ya kan, 3 tahun kan. Ya kan. 5 tahun terakhir, ini kan rasio itu kan 1 banding, misal 1 banding 19 ya. Ini kan berarti tertinggi, berarti kan 1 banding 19 yang terjadi gitu kan. Berarti kan jika penyebutnya itu lebih besar, maka itunya akan lebih kecil kan rasionya kan. Berarti kita cari yang penyebutnya itu paling kecil, karena semakin kecil penyebut maka rasionya akan semakin besar gitu kan. Karena itu kita lihat di 2010 nggak masuk kan. Oke, lihat 2017 deh ngeceknya. 2017 1 banding 10. Oke. 2016 1 banding 23. Ini kan berarti kan semakin besar ya penyebutnya kan. Berarti kan nilainya makin kecil kan. Nah, yang sebenarnya yang jadi ini nih yang antara 1 banding 19, 2 banding 19 dan 1 banding 10 yang paling kecil sebenarnya. Yang paling kecil penyebutnya, makanya rasionya makin gede. Ya nggak? Paham nggak? Bahasa gue nyerimet nggak sih? Paham, Kak. Ya kan berarti antara 2 banding 19 sama 1 banding 10, kalau ini kita kecilin lagi nih, ini kan 1 banding 9, kan? Iya nggak? 9, nggak, ya 5 bla 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 gitu lah ya. Berarti kan yang jelas lebih kecil dari 10 kan? Iya. Makanya itu bisa kita simpulin yang 2000 berapa sih tadi? 2015 yang jawabannya tuh paling gede. Ada pertanyaan? Cukup ya? Enggak. Oke, cukup. Berarti nomor 15. Nah, soal kayak gini nih. Oke, untuk soal kayak gini sebenarnya kalau gue nyobanya bahas gue gimana caranya kan tujuan utama kita kan gimana nyari pola yang sama antara dua ini supaya menghasilkan angka yang sama di sini kan dengan pengoperasian yang sama itu kan. Nah, sebelum gue ini deh dari kalian ada yang dapat ini nggak? Gimana caranya? Sebelum gue ini. Apa yang bingung? Apa ada yang udah ketemu gitu? Bukan, Kak. Iya, selesai ya. Di mana Iya. polanya? Dari mana? Kalau saya min 2 dikurang 1 itu kan min 3. Min 3 kali min 4, 12. Nah iya, benar. Terus kalau dari lain ada pola lain nggak? Dari yang lain?
Oh, dapatnya 2. Gimana tuh, Vanessa? Polanya gimana tuh? On mic aja Vanessa, nggak agak ini juga. Kiri dikali kanan, berarti min 2 dikali min 4, 8. Dikurang kanan, dibagi bawah. Nah, untuk ini ya, sebenarnya yang gue tangkap dari soal kayak gitu, ketika kita udah mengoperasikan suatu bilangan di sini nih, yang misal nih, 2 udah kepake nih. Nggak kita pakai lagi gitu. Nggak dipakai lagi sih, menurut soal-soal yang gue kerjain selama ini sih. Jadi polanya tuh seperti itu, misal min 2 min 2 dikurang 1. Nah, kita nggak boleh kaliin min 2 lagi karena udah dipakai gitu kan. Dari pola yang gue tangkap selama ini sih. Jadi tadi benar sih, Selsa tadi min 2 dikurang 1, min 3 dikali min 4, 12 kan. Terus 5 dikurang 1 itu 4, dikali min 2 itu min 8. Berarti 3 kurang 4 min 1 kali 4 min 4. Berarti jawabannya E. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya, nomor 16. Di antara 5 bilangan berikut ini yang nilainya paling besar. Udah ada yang nemu belum di sini? Kalau udah, gimana caranya kalian ngerjain kayak gini? Biar diskusi nih, diskusi aja. Kalau dari kalian gimana cara ngerjainnya? Yang jelas ya, jangan kalian manualin gitu. Jadi jangan kalian manualin 7/17 itu berapa, terus dikali 35%, dihitung satu-satu, baru diurutin. Nah, itu udah keburu habis waktunya. Jadi triknya, itu kita samain semua penyebutnya. Karena di sini kan kebanyakan per 17 nih. Ya, per 17. Nah, kita samain aja penyebutnya per 17. Berarti yang C ini bisa kita ubah ke 3,5 per 17. Terus yang 14 ini 17 kan. Nah, sisanya kan tinggal kali-kali aja kan, karena penyebutnya udah sama semua kan. Sisanya tinggal kali-kali aja, 7 kali 35 sama 14 kali 20. Itu kan lebih besar 14 kali 20 ya. Oke, kita cek lagi. Nah, 14 kali 20 sama 21 kali 15, itu kan lebih besar ini ya. Terus kita cek 7 kali 40 itu kan 280. Sedangkan 21 kali 15 itu kan 21 15 300 tambah 20 kan 320 kan 21 kali 15 kan. Berarti kan lebih besar yang E kan kalau dari semua ini. Ya gitu, jadi jawabannya yang paling besar tuh E. Nggak perlu hitung manual ya, soalnya ini kalau menurut gue soal bonus sih. Karena dilihat lu nyamain penyebutnya udah ketemu itu, nggak perlu ngitung satu-satu, nggak perlu di manualin satu-satu. Misalnya gimana tuh, Farhan? Bisa on mic aja ya? Oh, misalnya. Oh ya, sabi sih kayak gitu sih. Nah ya, itu bisa kita juga lebih simpel gitu ngelihatnya ya. Bener sih, boleh nih cara baru nih. Jadi misalin tadi gimana bilangnya? Oke, 1 ini 7 sama dengan 1. Terus 14 sama dengan 2, 21 sama dengan 3. Ini kan soalnya angkanya bakal sama semua ya. Ya enggak, berarti kan kalau 7 yang A ini gua di sini aja deh. A itu sama dengan 7/17. Ini kan 17 itu kan bisa misalin juga nggak sih Kak? 17-nya misalin 1, terus 34-nya misalin 2, jadi setengah kali. Iya, jadi nanti diduain ya, dikali 2 kan berarti jadinya. Iya. Iya ya, benar bisa gitu sih. Iya ya, bisa benar. Boleh sih ini lebih ini juga. Dari lain gimana? Cukup jelas ya ini ya. Lanjut aja deh. Soal nomor 17.
Nah, ini juga sama kayak tadi nih. Kalau kita lihat soal ini, jangan kalian ngitung nyamain penyebut semua gitu. Karena kan yang ditanyakan gini kan, yang ditanya A, B, C, D, E ini kan. Nah, kita lihat aja nih dari X sama Y-nya itu tuh yang sama itu kan udah 16 sama, terus 4 sama kan. Berarti kan kita tinggal bandingin yang 1/7 sama 1/6 ini kan. Ya kan? Berarti yang X itu kan karena penyebutnya lebih banyak, berarti kan hasilnya lebih kecil ya. Bakal lebih gede si Y kan, berarti X itu kurang dari Y, karena 16 sama 4-nya udah sama ini kan. Nggak perlu kalian hitung, jadi bisa kita langsung simpulin X itu kurang dari Y, gitu. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Kak. Lanjut 18. Oke. Ini pertama kali dilihat kayak gua pertama kali ngeliat soal ini sih kayak soal ini apa namanya? Peluang gitu ya, peluang kombinasi gitu kan anggota-anggota. Ternyata enggak, ini sama aja nih kayak soal nomor apa tadi ya? Yang segitiga itu yang pola-pola itu juga. Ya. Kan ternyata undian yang dimiliki ketua adalah nomor yang dihasilkan dari operasi aritmatik 4 orang anggotanya. Cuman beda ini aja. Tapi intinya sama, kita ngotak-ngatik ini supaya ketemunya berapa gitu, tapi sama dengan operasi yang ini. Gitu. Kalau dari kalian ada yang udah nemu ini berapa? Kalau dari gue aja deh. Gue itu pertama 81 bagi 3 kan. Ini bagi ini. 81 bagi 3 itu kan 27. 27 kan. Terus 15 bagi 5. Bagi 5. 3. Terus ditambahin 30. Terus kalau yang ini kan berarti 42/6. Itu kan 7. Ya. Terus 16/4 itu 4. Kemudian berarti tinggal ditambahin 11 hasilnya. Gimana yang lain? Ada yang nemu nggak? Ada nemu jawaban lain mungkin? Apa sama kayak gue semua caranya? Sama. Oke, sama ya. Saya lanjut aja ya, nomor 19 ya. Oke, untuk soal ini kan 26. Kalau gue pertama itu gue cek kan 26 untuk mengurutan gini 26 ke 26 nih. Nah ini kan bisa tambah 0 kali 1 kan. Terus 16 ke 13. Ntar deh gue ini aja biar lebih ini. 26, 13, 10, 40, 8, 2 gitu kan. Nah 26 ke 26 ini kan tambah 0 kali 1. Terus 26 itu kan 26 ke 13, 26 kurang 13 bagi 2. Terus ini kurang 3 aja kan, nggak ada yang lain kan. Terus 10 ke 40 itu tambah 30 kali 4. Terus 40 ke 8 itu kurang 40 kurang berapa nih? Kurang 32 ya, kurang 32 bagi 5. Terus 8 ke 2 itu kurang 6 bagi 4. Nah, kalau dari ini kelihatan nggak polanya kalian? Kali bagi kurang. Ya kan, ini pertama tambah 1, kali 1 bagi 2 kurang 3 kali 4 bagi 5 kurang 6 gitu kan. Kali bagi kurang gitu. Kali bagi kurang kan berarti kali 7 jawabannya. Berarti 2 kali 7 14. Gitu. Gimana yang lain? Jelas apa? Oke, jelas ya. Lanjut aja nomor 20. Nah, ini soal kayak gini aritmatika aja sebenarnya. Kita coba ya. Oke, ini kan A kali B sama dengan 100, 5AB plus 2A plus B itu 554 kan. Kita kan mau nyari nilai A sama B ya, A dibanding B kan.
Berarti kita cari aja nilai salah satu A-nya itu. Kita mau nyari A apa B gitu. Di sini gue mau nyari nilai B kan. Berarti kan gue substitusiin nilai A 100 per ya A kali B 100, berarti A 100 per B. Terus 5 A-nya itu kan 100 per B ya. 100 per B dikali B ditambah 2 kali 100 per B tambah B itu sama dengan 554. Ini gue ini ya. Aduh. Ya, pokoknya 554. Oke, ini 500. Ini kan B-nya coret. B-nya coret. Ini kan 200 ya. 200. Ini kan 500B plus 200 per B plus B sama dengan 554. Ini 500. Kok 500B sih? 500 aja. Ini 500 ke kanan kurang berarti 200 per B plus B sama dengan 54. Berarti kita kali B ya, kedua ruas ya, kali B. Berarti pindah ke atas 200 plus B kuadrat sama dengan 54B. Pindah ke samping B kuadrat min 54B plus 200 dengan 0. Nah ini kan bisa ada dua nilai nih kan. Oke. Apa aja nih kan? Pemfaktoran kan. Yang hasil tambah min 54 hasil kali 200 kan, berarti 200 itu kan bisa 50 kali 4, 100 kali 2, 25 kali 8. Iya 25 kali 8. Kalau yang mendekati 54 kan berarti 50 sama 4 kan. Karena dia plus berarti ini harus min kali min. Nah oke, oleh karena itu bisa kita dapat nilainya itu kalau nggak B 50 atau B-nya sama dengan 4. Nah, untuk nyari nilai A-nya kita masukin nih ke persamaan yang ini nih. Yang ini nih. Berarti kita masukin kan B-nya 50 ke sini. Berarti A kali B sama dengan 100. A kali B sama dengan 100. Berarti A kali 50 sama dengan 100. A yang pertama itu kita dapat 2. Ini B-nya sama dengan 50. Nah, untuk B sama dengan 4, kita lihat A kali 4 sama dengan 100. A sama dengan 25. Karena yang ditanya itu apabila A memiliki nilai lebih tinggi dibanding B, maka yang dicari itu yang A-nya lebih dari B. Oleh karena itu yang ini yang dipakaikan A-nya 25 dan B-nya itu 4. Gitu deh, berarti jawabannya B ya. Mana sih? Oke, B jawabannya. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, itu sekian sih dari gue sih. Kalau ini dilanjut ke pembaca apa tuh? Pemahaman dan yang pembacaan itu ke Kak Hani, mangga Kak. Oke, bentar ya guys. Aku mau share screen. PPT. Gimana tadi itu pengenalan umum? Udah mulai paham kan ya? Nanti kalau misalkan masih ada waktu, kalau misalkan kalian punya soal sendiri, kayak lagi ngebahas soal, terus ada soal TPS yang mungkin kalian kurang jelas, itu bisa banget nanti tanyain ya ke kita di akhir sesi nanti. Share screen. Udah kelihatan belum ya? Udah kok Kak, udah kelihatan. Udah, Kak. Udah ya. Oke.
Jadi kan TPS 1 tuh ngebahas tentang pemahaman bacaan dan menulis. Tadi udah pengenalan umumnya sama Kak Anel. Oke. Nah, jadi kan kemarin udah dibagiin ya soal yang bakal kita bahas sekarang. Nah, ini mungkin bisa dibaca dulu kali ya, teks, sepenggalan teksnya. Nah, kalau misalkan aku sih bakal ngasih kayak tips gitu ya, kalau misalkan kalian nanti ngerjain UTBK, terus bakal banyak banget teks yang panjang-panjang, itu pasti. Nah, caranya biar kalian nggak kehabisan waktu apa, kalian jangan baca teksnya, langsung ke soal. Nah, kayak misalkan ini kita lihat ya soal yang pertama, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah, gitu kan. Nah, biasanya itu jawabannya itu mengacu pada kalimat tertentu. Kayak misalkan ya, yang A gitu, sekitar 2 juta tahun setelah bumi tercipta, kemungkinan besar langit berwarna jingga. Itu pasti ada yang menjelaskan tentang langit berwarna jingga. Kita cari ya kata kuncinya. Jingga. Nah, ini ya kalimat ke-7. Sekitar 2 juta tahun pertama, sejak bumi tercipta, langit kemungkinan berwarna oranye. Oranye itu sinonim dari jingga kan, jadi yang A ini benar. Oke, kita lanjut ke pilihan B. Warna biru dominan. Oke, kita cari lagi ya. Nah, yang kalimat ke-12, warna biru merupakan warna terbanyak yang terpantul. Terbanyak dengan dominan itu sinonim kan ya, karena artinya sama gitu. Jadi B benar. Terus C, orang tua seringkali menjawab pertanyaan anak-anak mereka dengan jawaban seadanya. Ini ya kalimat ketiga ya, seringkali dijawab seadanya oleh orang tua. Jadi benar juga ya yang jawaban C. Terus yang pilihan D, komponen atmosfer sebagian besar nitrogen dan oksigen. Nitrogen dan oksigen, ini ya kalimat ke-10 ya, komponen atmosfer sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Nah, karena A, B, C, D benar, berarti otomatis jawabannya E, teman-teman. Nah, kenapa sih jawaban E itu salah? Kita lihat lagi ya, molekul udara disebarkan oleh sinar matahari yang menciptakan warna pelangi. Padahal, kalau misalkan kita lihat di sini, sebentar ya, kalau misalkan kita lihat, di kalimat 11 itu disebutkannya itu bahwa sinar matahari menciptakan berbagai warna pelangi, kemudian menyebar melalui molekul udara. Jadi bukan molekul udaranya yang disebarkan, tapi sinar mataharinya yang disebarkan di molekul udara. Makanya ini kalimatnya salah ya, karena dia penempatan verba dan subjeknya itu salah. Gitu. Sebenarnya ntar kalau misalkan kalian terbiasa mengerjakan soal-soal TPS, kalian tuh bakal punya kemampuan yang namanya tuh kemampuan membaca cepat. Jadi kalian cuma ngambil informasi yang kalian butuhin aja, gitu. Yang lainnya nggak usah dipeduliin gitu loh. Terus yang kedua yang diinformasikan pada bacaan di atas adalah kita lihat aja ya dari hal yang ingin diinformasikan pada sebuah teks itu biasanya berupa ide pokok. Ide pokok itu adanya di mana? Ada di kalimat utama. Biasanya kalimat utama tuh kalau nggak di awal, tengah, akhir. Jadi kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama, mengapa langit berwarna biru? Udah menjelaskan nggak sih kalau misalkan isi teksnya bakal apa? Dari kalimat pertamanya, kayak mengapa langit berwarna biru? Berarti nanti ke bawahnya itu bakal menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan tersebut kan, yaitu penyebab langit berwarna biru. Nah, berarti jawaban nomor 2 ini yang benar adalah B, penyebab langit berwarna biru. Gitu. Aku kecepatan nggak, guys? Enggak, Kak. Soalnya sebenarnya pemahaman bacaan dan menulis ini pure kejelian mata aja sebenarnya. Soalnya kan bukan hitung-hitungan gitu kan, kayak yang tadi pengenalan umum. Gitu. Nah, ini nomor 3, kalimat yang tidak efektif pada bacaan di atas. Ini menurut aku pertanyaan paling tricky ya. Pokoknya aku kalau misalkan ngerjain UTBK, ini nih selalu aku skip karena tricky gitu loh. Kadang aku tuh ngelihatnya kayak semua kalimat tuh ada masalahnya gitu loh. Jadi, ini nggak efektif, ini juga nggak efektif. Terus jawabannya yang mana dong? Gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, jawabannya tuh beda-beda semua. Yang A, 1 dan 5, B, 2 dan 6, C, 3 dan 8, D, 4 dan 9.
7 dan 10. Jadi kalian cuma perlu cek kalimat pertama, 2, 3, 4, dan 7 aja. Soalnya kalau misalkan satu salah, berarti 5 juga otomatis salah gitu kan. Dan seterusnya. Nah, jawabannya itu adalah C. Kita cek ya. Jadi kalimat ketiga itu tulisannya seringkali dijawab seadanya oleh orang tua. Misalnya memang sudah tercipta seperti itu. Terus yang kalimat 8, meskipun tak ada yang tahu dengan pasti. Nah, kalimat tidak efektif itu bukan cuman dia tidak benar secara puebi, tapi juga bisa karena dia tidak nyambung dengan teks secara keseluruhan, atau bisa dibilang kalimat yang tidak perlu gitu loh. Nah, ketika kalian baca teksnya lagi tanpa kalimat 3 dan 8, itu masih bisa dibaca dengan baik dan utuh gitu loh. Kayak informasinya bakal tetap tersampaikan. Karena lihat deh kalimat 3, seringkali dijawab seadanya oleh orang tua, misalnya memang sudah tercipta seperti itu. Itu kan kayak tidak menjelaskan tentang ide pokok kan, yang tadi penyebab mengapa langit berwarna biru. Terus yang kalimat 8 juga, ini kan meskipun itu kata hubung ya, kata hubung buat 2 kalimat, tapi ini cuma 1 kalimat doang nih. Meskipun tak ada yang tahu dengan pasti. Harusnya dilanjutannya kan, karena ini biasanya untuk kalimat gabungan. Nah, jadi karena nomor 8 salah, otomatis nomor 3 juga tidak efektif menurut ABC-nya sini ya. Jadi jawabannya adalah C gitu. Perlu diperhatiin aja kata sambung ya, kata sambung antar kalimat itu sering biasanya keluar. Nah, kata yang tidak perlu ditulis pada kalimat 12 adalah kata, kita back dulu ya. Oke. Kalimat ke-12, warna biru merupakan warna terbanyak yang terpantul sehingga mata manusia kemudian melihat warna biru langit yang indah. Teman-teman ada yang ini nggak kira-kira bisa nebak nggak jawabannya apa? Untuk jawaban ini, yang tadi soal nomor 4 ya kalau nggak salah. Kira-kira dari kalimat ke-12 ini ada nggak sih kata yang bisa dihilangkan tanpa mempengaruhi makna asli dari kalimatnya? Kemudian, Kak. Kak. Kemudian, kenapa tuh? Kenapa tuh? Coba. Ada yang mau share nggak kenapa milih kemudian? Langsung on mic aja. Aku nggak bisa baca chat. Mungkin tadi dia yang ngejawab ya. Kemudian. Mungkin dia bisa, atau Selsa mungkin. Karena udah ada konjungsi sehingga bukan, Kak? Oke, benar banget. Jadi, nah, tadi ya yang udah aku bilang ya, konjungsi itu biasanya sering keluar nih. Kalau misalkan kita lihat ya kalimatnya, ini terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama, warna biru merupakan warna terbanyak yang terpantul, sama manusia melihat warna biru, langit yang indah. Terus mereka ini dihubungkan dengan konjungsi apa, sehingga. Nah, terus kenapa ada kemudian lagi nih di kalimat yang kedua? Kemudian ini nih menghubungkan apa gitu loh. Dia tidak menghubungkan apa-apa kan, karena konjungsinya udah ada nih sehingga. Terus kalau misalkan kita lihat nih secara SPOK-nya, S-nya kan mata manusia. P-nya, P atau kata kerjanya itu melihat kan, bukan kemudian. Jadi kemudian ini tidak perlu, sehingga bisa dihilangkan. Oke, good job guys, kalian sudah jago. Ya, tuh, karena udah ada konjungsi sehingga. Jadi kemudian itu nggak perlu lagi, jadi jawabannya E. Oke, terus nomor 5, kalimat yang dapat dijadikan sebagai acuan judul untuk bacaan di atas adalah kalimat. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misalkan judul tuh biasanya kan kata-kata yang menarik dan yang bisa menjelaskan ya secara tidak langsung isi dari teksnya. Nah, tadi kan kita ada nemuin kan kalau misalkan ide pokoknya itu ada di kalimat utama, yaitu kalimat pertama yang mengapa langit berwarna biru. Jadi kalimat yang dapat dijadikan sebagai acuan judul untuk bacaan di atas adalah kalimat yang pertama. Gitu. Jadi kalian harus bisa nyari ide pokoknya. Jadi sebenarnya teks ini secara keseluruhan tuh mau bahas apa sih? Mau bahas kandungan langit, mau bahas tentang pelangi, atau mau bahas apa gitu. Kalau misalkan kalian udah dapat kata kuncinya, itu bakal ya insya Allah mudah lah untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan seputar yang kayak gini gitu.
Oke, next. Oke, ini ada teks lagi ya. Nah, ini waktu aku dulu UTBK, ini keluar. Anel waktu UTBK keluar nggak, Nel, soal kayak gini, Nel? Halo? Oke, mungkin lagi kamar mandi. Jadi ini, oh ya, kalian udah pernah ngeliat soal tipe kayak gini belum? Udah ya? Oke, jadi ini tuh, jadi bakal ada teks, terus ada beberapa yang mungkin salah ya, entah salah dari susunan katanya, atau salah, pokoknya salah aja. Tapi kita nggak tahu ini sebenarnya beneran salah atau enggak, gitu. Karena kita bisa jawab tidak perlu diperbaiki. Oke, kita lihat di sini, itu biasanya yang di bold ya. Kayak ini nomor 6, pergantian kata layanan. Kita cek. A, tidak perlu diperbaiki. B, pelayanan. C, melayani. D, pelayan. E, pemberian layanan. Kita lihat dulu konteksnya. Itu memicu. Memicu di sini kata kerja kan. Itu tuh subjek. Berarti praktik layanan kesehatan gigi ilegal ini harusnya berfungsi sebagai objek. Berarti melayani salah ya, melayani salah. Gitu. Karena melayani salah, berarti kita cek antara pelayanan, pelayan, atau pemberian layanan. Praktik layanan kesehatan gigi ilegal. Praktik. Praktik itu berarti layanan ini kata apa sih? Aku lupa kata utamanya itu layan kan. Jadi ini praktik apa sih? Nah, menurut KBBI, layanan itu biasanya apa ya? Layanan itu ketika kita memberikan suatu usaha untuk orang lain gitu loh, kayak kita melayani. Nah, tapi di sini udah ada kata praktik kan. Nah, karena jadi ini sebenarnya agak tricky ya guys. Kalau misalkan kadang gini, kadang aku tuh kalau ngerjain UTBK, ini nggak tahu ya kalian juga atau gimana, aku tuh kadang kalau ngerjain UTBK tipe soal kayak gini, aku bakal baca, terus bakal milih mana yang kedengarannya enak. Kalian gitu nggak sih? Yang Iya. apa sih? Iya, yang kayaknya pas dibaca tuh nggak janggal gitu loh. Nah, tapi di sini, kalau misalkan kalian KBBI, layanan itu artinya tuh mirip banget sama pelayanan. Kita tahu ya, ini kan layanan ya. Kalau kita bisa di pelayan, praktik pelayan kesehatan gigi ilegal tuh salah ya. Karena kan bukan pelayannya, bukan orangnya kan, bukan pelayannya gitu loh yang apa sih dimaksud dalam konteks ini. Tapi sebenarnya kayak kegiatan ya, kegiatan apa sih kesehatan gigi ilegalnya itu kan. Jadi antara pelayanan atau pemberian layanan. Nah, kalau ini menurut aku jawabannya itu B, pelayanan. Praktik pelayanan. Gitu. Karena kesehatan gigi ilegal tuh merujuknya tuh ke pekerjaan gitu. Pekerjaan dokter gigi kan ada. Jadi yang lebih tepat tuh sebenarnya pelayanan, bukan layanan gitu. Kalau menurut KBI ya, konteksnya. Kalau kalian ada ini nggak? Ada tanggapan mungkin gitu. Soalnya ini aku juga kurang yakin sih kenapa jawabannya pelayanan gitu. Soalnya kayaknya pemberian layanan juga benar nggak sih? Gitu. Kalian ada yang mau memberikan tanggapan? Kita diskusi aja gitu, santai. Gak ada, Kak, sama aja. Sama aja ya pelayanannya. Ya. Gitu. Nggak ada. Oke, berarti kita sepakat aja kalau misalkan ini bakal diganti jadi pelayanan. Oke, terus kita cek lagi nomor. Keganti nggak sih PPT-nya? Belum, Kak. Belum. Oke. Belum. Ini dia, pergantian kalimat. Sementara menurut Sekretaris Jenderal PDGI Giono Susilo, jumlah dokter gigi di Nusa Tenggara Timur sekitar 200 orang, sedangkan kebutuhannya sebanyak 500 gigi. Oke, kita lihat ya ini pilihannya.
Sementara itu, padahal di sisi lain sementara itu. Nah, di sini nih sementara tuh konjungsi kan. Konjungsi yang menghubungkan dua kalimat. Tapi ini cuma satu kalimat nih. Tapi sini konjungsinya nih ada sedangkan. Ya nggak sih? Konjungsi antar kalimatnya itu sedangkan. Jadi sementara ini di sini tuh konjungsi bukan konjungsi sebenarnya. Kayak apa ya? Gimana ya gue nyebutnya? Kan ini kalimat gabungan kan. Nah, kalau misalkan sementara doang, itu tuh nggak bisa. Dia nanti fungsinya tuh bakal sama kayak sedangkan. Gitu. Tapi sini udah ada konjungsi sedangkan, jadi sementaranya harus diubah. Kalau misalkan kita mau taruh ini depan kalimat, itu tuh bukan sementara, tapi sementara itu gitu loh. Atau di sisi lain. Gitu. Jadi karena dia ditaruh di depan, dia nggak bisa sementara doang. Karena sementara itu konjungsinya mirip, fungsinya sama kayak sedangkan yang ada di sini nih. Nih udah ada kan kata-kata sedangkan. Gitu. Jadi sementara ini bakal kita ganti gitu ke sementara itu atau sisi lain. Kenapa bukan padahal? Sama ya. Padahal ini artinya bakal beda dengan sementara itu atau di sisi lain. Oke, sudah. Kita udah ganti ya satu kata di sini. Kita cek lagi nih. Apa sih bedanya antara B, D, sama E? Kita lihat ternyata penulisan Sekretaris Jenderal PDGI-nya nih beda. Ya. Menurut kalian Sekretaris Jenderal PDGI ini harus tercetak harus kapital atau enggak? Menurut kalian? Ada yang mau nyoba jawab? Kira-kira Sekretaris Jenderal ini kapital atau enggak ya? Kayaknya kalau ada nama orangnya harus kapital deh, Kak. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, kita jawaban salah satu benar. Jadi kalau misalkan ada suatu jabatan ya guys, satu jabatan, terus tapi bukan sekedar jabatan doang, kan gini, Sekretaris Jenderal tuh banyak kan, banyak jabatan Sekretaris Jenderal. Cuman Sekretaris Jenderal PDGI itu kan nama suatu institusi ya, cuma ada satu. Nah, karena dia diikuti dengan nama instansi, makanya dia harus kapital. Gitu. Nah, jadi benar kan kapital. Tapi yang B ini dia nggak kapital nih, yang D juga nggak kapital. Ya udah, berarti otomatis jawabannya adalah E. Gitu. Oke. Nah, terus ini juga ya, kan Diono Susilo ini menjelaskan tentang Sekretaris Jenderal PDGI. Jadi dia, koma, Diono Susilo, koma. Gitu. Ini udah sama semua sih ya, A, B, C, D, E. Jadi emang benar kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Lanjut aja kali ya. Oke, ada teks lagi nih. Telur merupakan sumber protein. Oke, ini bakal mengandung bila sekitar 4 atau 5. Oke. Oke. Nah, ini. Dalam sebutir telur mengandung 6 gram protein dan 13 vitamin esensial. Ada yang mau coba jawab nggak jawabannya apa? Kira-kira benar nggak sih mengandung? Ada yang mau jawab? D bukan, Kak? D, kenapa D? Karena ada dalamnya. Bener banget. Jadi, apa namanya, kalau misalkan kita lihat ya, kalimatnya, nah karena ada kata dalam ini, sebutir telur nih bakal jadi objek. Nah, karena dia jadi objek, kata kerjanya ini nggak boleh depannya tuh karena yang apa ya, yang berperan di sini bukan sebutir telurnya gitu loh. Karena dia jadi objek kan. Nah, karena jadi objek, makanya dia harusnya itu kata depannya tuh bukan tapi terkandung gitu loh. Karena ada kata dalam ya. Kalau misalkan dalamnya dihilangin, jadi cuman sebutir telur,
Nah, itu baru benar. Sebutir telur mengandung 6 gram protein dan 13 vitamin esensial. Tapi ketika ada kata dalam di depannya, sebutir telur ini yang tadinya subjek berubah jadi objek gitu loh. Nah, karena dia berubah jadi objek, berubah jadi pasif dia. Terkandung 6 gram protein dan 13 vitamin esensial. Bener banget, Selsa, jawabannya. Aduh, ya gitu ya jadi jawabannya. Terus lanjut. Pergantian kalimat bila kita menyimpan telur dalam suhu yang direkomendasikan, yaitu sekitar 4 derajat Celcius, telur bisa disimpan maksimal 3 minggu. Nah, ini aku bakal open for discussion. Gimana menurut kalian jawabannya? Ini kalau menurut aku jawabannya antara A atau B, ya nggak sih? Iya. Karena antara A atau B. Oh, B, Aziz. Kenapa coba? Aku mau dengar tanggapan dari Aziz. Oh. Aziz bisa on mic? Muhammad Aziz. Nggak apa, santai aja kok. Ini kan kita sama-sama belajar. Aku juga belajar. Maksudnya, ya yang aku omongin juga belum tentu benar. Jadi kita Kak, aku mau coba jawab dong. Oh, boleh, Intan. Boleh. Menurut aku jawabannya jika, karena bila tuh kayak nggak formal gitu, yang formalnya apabila gitu. Oh, benar. Oke, udah jawabannya? Udah, itu aja sih. Oke, benar banget. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini juga kalimat gabungan ya. Kalimat gabungan. Nah, tapi pas kita lihat konjungsinya itu bukan di antar kalimat, tapi udah di depan kalimat. Konjungsinya udah di depan kalimat, jadi pas pasti menggabungkannya itu dia pakai koma nih. Tuh. Jadi kita menyimpan telur dalam suhu yang direkomendasikan, terus telur bisa disimpan maksimal 3 minggu. Dia kan sebab akibat ya. Kayak syarat gitu loh. Kalau misalkan kita simpan telurnya gini, telurnya bakal gini gitu loh. Nah, bila ini itu tuh bukan kata-kata yang baku. Bakunya itu apabila. Jadi, bila ini harus kita ganti. Jadi, dengan kata yang artinya sama, konjungsi yang sama, yaitu jika. Benar banget yang tadi jawabnya B. Pembahasannya B. Terus, yang nomor 10, ganti kalimat, menurut pusat keamanan telur, kita masih bisa mengonsumsi telur sekitar 4 sampai kita bisa mengonsumsi telur sekitar 4-5 minggu dari tanggal pengemasan. Oke. Jadi penggunaan strip ini itu tuh banyak banget fungsinya. Salah satu fungsinya adalah dia tuh menghubungkan dua angka ya dengan arti sampai dengan atau sampai ke gitu. Jadi kalau misalkan kita baca sekitar 4 sampai dengan 5 minggu itu benar kan ya? Jadi karena ini sudah benar, jawabannya adalah A, tidak perlu diperbaiki. Gitu. Yang B ini sama, tapi cuma diganti minggu menjadi pekan. Tuh, tapi minggu ini lebih bagus tahu aku dibandingkan pekan. Terus ini salah ya, ini penggunaan kata yang salah nih. S garis miring B, ini salah. Terus sekitar itu juga lebih baku dibandingkan kira-kira. Jadi jawabannya benar ini, sekitar 4-5 minggu. Oke, gitu. Sampai dengan atau sampai ke banyak sih fungsi strip lainnya, kayak misalkan menghubungkan emang dua kalimat yang dibutuhkan end dash gitu. Apa end dash? Namanya end dash, bukan strip. Strip juga benar sih. Oke, ini aku untuk PBM cuman ada 10 soal, jadi udah selesai nih guys pembahasannya. Kalian ada soal nggak atau yang mau ditanyain secara keseluruhan nggak tentang ini? Kalau misalkan kalian ada soal sendiri, terus kayak aku ada paket soal nih Kak, bahas bareng-bareng yuk, itu boleh.
Atau ada yang mau kalian tanyain di luar ini tuh nggak apa-apa. Soalnya kita udah selesai. Bentar lagi juga selesai nih. Oke, gini aja kalau itu ngomongin ini aja. Kalian udah sampai mana persiapan buat Oh iya, udah sampai mana UTBK persiapannya nanti guys? nih? Kita ngobrol-ngobrol aja kalau gitu. Kita masih banyak Iya, waktu bisa. santai-santai aja. Aku Sharing-sharing. juga ternyata cepet juga ya kita bahas TPS. Kalau buku ya, kalau menurut gue kemarin nggak pakai buku itu sih, gue pakai waktu itu King cuman buat nyari ini latihan soalnya aja. Untuk materinya sih ya dari bisa Jenius, bisa Pahmify, dari semuanya itu lah, ada soal kerjanya, ada soal kerjanya, gitu sih latihan. Kalau misalkan aku dulu tuh paling anti yang namanya beli buku. Jadi aku nggak beli satupun buku karena mahal pertama, terus kedua jarang dibuka gitu. Jadi aku sistemnya tuh lebih banyak latihan soal aja. Latihan soal kayak TO online tuh kan banyak banget kan. TO Eduka, Pahmify, dan lain sebagainya itu banyak banget. Jadi banyakin latihan soal. Buku Wangsit enak banget, jujur benar. Jadi aku kalau misalkan TPS emang nggak beli buku, cuman kalau misalkan kalian mau belajar, bentar, kalian kebanyakan mau saintek atau sosum? Atau ada yang mau IPC karena saintek. Tapi kayaknya sosum. Oke. Soalnya menurut aku bakal banyak sih yang ambil IPC. Soalnya salah harus pakai UTBK kan ya? Kalau misalkan saintek, kalian mau belajar biologi, itu Wangsit banget. Soalnya penjelasannya lengkap banget. Itu aku recommended sih, Wangsit biologi. Kalau sosum aku kurang, sosum tuh oke. Wah, menarik nih pertanyaannya. Kanan. Bentar, kalian di sini kelas 12 semua kan? Atau masih ada yang kelas 11? Saya kelas 10, Kak. Oh my God, kelas 10. Mempersiapkan sejak ini ya. Oh, Keren banget. ada yang gap juga ya. Gua juga gap juga gitu. Oh itu ya, Anel juga gap. Alumni, Kak. Oh keren, alumni. Ya, mantap. Anel juga alumni. Alumni ya. Oke, keren. Oh, keren banget, sumpah. Kalian masih kelas 11 udah belajar. Sumpah, aku dulu tuh kelas 10, 11 masih hahaha. Kayak beneran hahaha. Oh my God, keren banget. Nggak apa. Emang nanti tuh bakal pay off kok, guys. Kalian belajar dari sekarang tuh bakal pay off banget. Gue mau nyoba jawab deh pertanyaannya. Boleh. Waktu gue jadi mau sharing lu deh. Sebelumnya gue itu waktu kan UTBK ya, udah sampai lokasi gitu. Nah ini nih krusial banget nih, hal-hal sepele bisa sampai bikin hancur semua, bukan hancur sih, kayak mengurangi performa gitu. Jadi gue waktu itu pertama nyampe lokasi, yaudah nyantai dulu kan, waktu itu habis zuhur jam 1-an. Nah terus waktu ruangannya dibuka kan, kalau yang alumni kan suruh bawa ijazah gitu ya, ijazah sama kartu peserta gitu ya, sama pulpen. Kalau di gue tuh nggak dibagi pulpen sih di lokasinya itu. Jadi gue bawa, udah masuk ruangan ini, pulpen gue hilang coy. Gue baru ingat pulpen gue tuh ketinggalan di mobil kan. Terus ya udah kan, gue lari kan ke mobil sambil bawa ijazahnya itu. Sambil bawa ijazah, lari ke mobil ngambil pulpen, terus balik ijazahnya ketinggalan. Terus ya udah, gue balik lagi kan, habis itu dimarahin panitianya tuh. Jadi waktu balik ke ini, gue pertama ngerjain PU itu sambil keringetan. Gila sih itu. Tapi ya itu makanya hal-hal sepele itu perlu diperhatikan. Nah untuk yang biar tenang ya, karena kalau kita udah nguasain materi gitu, terus jawab soal, kalau gue ketika ngerasa deg-degan gitu awalnya, jadi santai aja gitu, sesuai, percaya sama kemampuan lu, percaya sama usaha yang udah lu lakuin gitu. Itu sih kalau dari gue sih, kalau yang buat bener banget. Ini kalau misalkan yang alumni ini berarti udah pernah nyobain UTBK berarti kemarin tahun lalu.
Udah, Kak. Itu gimana dong? Bisa sharing juga nggak nih? Ya, sharing. Nanti gue sharing juga deh tentang ini gue. Kayaknya aku kalau aku yang cerita kurang relate, guys. Aku TBK tahun 19 ya. Waduh, struggle kuliah di ITB ya? Kalian mau ngebahas tentang ITB, nggak mau bahas tentang UTBK? Ya, ini dulu deh, UTBK dulu deh ya. Nanti bertahap. Tapi tadi yang kanan itu ya, aku tuh orangnya tuh nggak tahu ya. Ini kayaknya aku emang santai sih. Jadi aku tuh jarang banget yang namanya gugup pas ujian tuh jarang. Di bawah santai aja sih sebenarnya. Aku tuh kemarin tuh waktu UTBK tuh kan waktu tahun aku tuh bisa 2 kali ya, bisa 2 kali UTBK. Jadi pas UTBK pertama tuh aku tuh kayak ya udahlah UTBK pertama. Kalau misalkan nggak bisa ngerjain ya udahlah bisa dicoba pas percobaan kedua gitu aku mikirnya. Jadi ya kalau misalkan aku nggak tahu jawabannya ya udahlah cap cip cup apa ngitung kancing waktu itu aku. Kayak sesantai itu ngerjainnya gitu. Nah pas pengerjaan kedua tuh aku jadi lebih serius gitu kan karena udah kesempatan terakhir ini benar-benar kesempatan terakhir kalau misalkan aku nggak bener juga ntar gue nggak kuliah gitu kan terus ya tapi mungkin gara-gara aku ngerjainnya santai di awal itu tuh jadinya malah gedean nilai yang UTBK pertama daripada yang kedua tuh intinya jangan panik sih benar kita ambil contoh IPB ya IPB sama UB jadi gue tuh ada temen dari IPB sama UB waktu awal masuk itu tuh gue orang paling bahagia gitu kan kayak ITB seseru itu gitu loh waktu awal masuk kayak gue masih bisa hahaha gue masih bisa jalan-jalan tapi mereka tuh udah kayak ngerjain tugas ospek gitu loh tugas ospek mereka tuh banyak banget yang upload video ke Instagram dan lain sebagainya sementara kalau ITB tuh waktu awal itu tuh nggak ini loh nggak sebanyak itu tugasnya kayak nggak ada tugas malah kalian cuman dengerin seminar terus diajak jalan-jalan keliling ITB itu kalau misalkan offline ya kalau online nggak tahu deh itu gimana intinya itu kalau misalkan kalian baru tahun pertama itu emang masa-masa paling bahagia namanya kan TPB ya kalau misalkan di ITB tuh TPB tahap paling bahagia gitu bahagia banget sih emang tapi maksudnya di saat teman-teman gue pada kayak nugas dan lain sebagainya gue masih bisa jalan-jalan kayaknya gue kebanyakan jalan-jalan deh kemarin paling ini sih paling chaosnya itu pas aku ada kan aku SAPPK ya jadi aku tuh ada mata kuliah yang namanya Tekpres teknik presentasi dan itu tuh harus gambar harus bikin maket nah itu sih yang capek banget soalnya aku nggak bisa gambar jadi itu kayak menguras tenaga banget maksud aku adalah kalian jangan takut masuk ITB guys ITB se-humble itu bisa kok makanya aku tuh ada bingung gitu loh orang-orang yang kayak takut di ITB anaknya ambis-ambis semua ya bener sih emang ada yang ambis sih cuman untuk makhluk santuy itu banyak banget juga di sana makhluk-makhluk santuy itu banyak di sana Santuy tapi IP 4 ya kak ya. oh enggak IP gue enggak 4 tapi itu berbanding kayak semakin lo santuy enggak juga ada sih teman gue yang santuy tapi IP-nya bagus oh ITB kuliahnya banyak drama anak-anaknya aja yang drama tapi boleh tahu kalian follow ITB receh soalnya lucu-lucu aja gitu kontennya linjur dari apa ke apa dari saintek ke sosum saintek dari saintek ke sosum oh ini ada Cika tuh Cik mau jawab nggak Cik Cika
Cika. Jadi ini ada ya teman-teman kita juga guys. Ini anak Pupdok Cika tuh dia linjur juga tuh dari Saintek Sosum. Mungkin bisa cerita kali Cik. Halo Cika, kenapa kamu off cam lagi? Anel? Lu nggak linjur ya, Nel? Enggak, gua konsisten kok Saintek. Oke, gue bantu jawab ya kak. Gue kebetulan ini. Oh iya, Vigasnya ya. Iya benar. Oh ya, kalau linjur sebenarnya nggak susah sih. Sebenarnya nggak susah, apalagi kalau anak Saintek ke Sosum, karena kalau kita mau masuk ke Sosum itu yang penting, kalau dari gue ya, yang penting itu mau baca aja, baca buku-buku Sosum. Buku-buku yang kuning kecil itu yang tadi ada yang direkomendasi sama Kak Cika itu bagus sih. Rangkuman, banyak banget rangkumannya. Itu simple-simple banget. Kalau mau ngapalin materi enak. Ya, Sosum juga banyak ininya sih, hafalan-hafalannya. Ya, kalau saran gue sih, kalau kurang rajin baca buku, lebih diinin aja ya, lebih ke latihan soal aja. Itu aja. Oke, gua mau sharing deh sedikit tentang transisi ya di SMA gua ke kuliahan. Jadi yang jelas kan waktu itu dari awal aja deh gua cerita ya. Jadi gua kan SMA kan 2019 ya. Itu waktu itu bulan Juli kan UTBK. Bukan bulan Juli, bulan April ya kan. Jadi waktu itu gue udah niat nih di awal ya, kalau gue nggak lolos 6 PTN gitu, 6 PTN. Waktu itu gue ambil FSTM ITB ya. Kalau gue nggak lolos ITB, gue bakal gap year gitu. Gue bilangnya gitu sama diri gue sebenarnya. Nah beneran kalau lolos kan, gila nyakit sih sebenarnya itu. Cuman ya rasa itu nggak gue lupain sebenarnya. Nah oleh karena itu gue mutusin kan gap year. Nah, di setahun ini gue manfaatin kan dengan baik-baik, dengan gue ikut bimbel juga sih waktu itu buat terus latihan itu. Terus waktu udah keterima nih ya, kaget bener coy, soalnya gue jujur aja ya, kalau di ITB itu kalau lo dari SMA-nya sebenarnya ini gue bukan mau nakut-nakutin ya, cuman ya kayak harus belajar gitu. Lo kalau nggak belajar di ITB nanti bakal ketinggalan gitu materinya. Dan juga ada dosen yang ngajarnya itu asik banget tuh Pak. Jadi dia ngajarin fisika itu kayak gampang gitu maksud pahamnya itu. Jadinya belajarnya itu jadi asik sebenarnya kalau kayak gitu tuh. Dan juga mungkin karena penyesuaian karena online gini ya. Online gue juga agak kurang bisa beradaptasi, masih proses sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang itu banyak hal yang mengagetkan ya. Banyak hal yang seru juga, dan yang terutama sih kegiatan di luar perkuliahan ya, kayak ikut-ikut kepanitiaan kayak UNIR gitu, gue jadi banyak, makanya banyak banget ini ya kekeosannya ini. Oh, gue dulu waktu mau deket UTBK, jujur gue waktu itu udah ini niat banget kan mau ini, jadi gue ngelih tuh kan sehari 24 jam kan. Sehari 24 jam, gue porsir tuh 7 jam buat tidur. Berarti kan sisa sekitar 14 jam ya. Ya nggak sih, 24? Ya sisa 14 jam kan. Nah itu gue 12 jam, itu buat belajar itu tadi ya, seharian itu. Jadi gue iniin jadwal-jadwalnya, terus gue ikutin. Nah yang susahnya itu konsistennya itu. Oh ya sekalian ya, kalau gap year gitu ya. Gini, kita kan paling sering banget denger ya, kalau gap year tuh apa sih gap year gitu, kayak ya nggak lulus ya gitu ya, misalnya gitu ya. Banyak anggapan-anggapan di luar itu yang nganggap gap year itu jelek gitu kan. Nah sebenarnya ini anggapan yang salah gitu. Kalau emang gap year itu jelek, kenapa Harvard ya, universitas
Wah, Harvard itu dia menganjurkan mahasiswanya untuk gap year setahun dulu sebelum memasuki masa kuliah. Karena lu ya dengan lu gap year, lu bakal bisa mengeksplorasi diri lu atau melakukan hal yang waktu lu SMA nggak sempet. Kalau gue dulu waktu pertama gap year itu kan masih frustasinya kan, ketolak gitu kan. Yang pertama yang gue lakuin ya traveling gitu awalnya traveling. Terus kalau corona gini juga agak ini juga ya kalau ini. Pokoknya setelah gue traveling, gue mikir kan, gue mau ngapain terus habis itu. Terus ya udah akhirnya gue mulai tuh, gue belajar, ini bukan promosi ya, gue belajar di Genius sebenarnya. Nah dari Genius itu ada tuh materi namanya learning how to learn. Jadi kita belajar gimana cara belajar supaya efektif dan efisien. Nah di situ ada konsep yang menarik namanya konsep puasa pikiran tuh dari Bang Sabda jelasinnya. Jadi selama ini kan masih ada waktu nih ya. Selama kalau gue dulu waktu awal itu selama 8 bulan ini jauhin pikiran-pikiran negatif. Ketika lo ada pikiran gue males, langsung jauhin. Terus abis itu setelah lo udah nguasain puasa pikiran itu, lo ngejadwal tuh ngelis kayak yang gue bilang tadi tuh ngelis lo sejam, itu kan 24 jam. Lo harus tidurnya harus cukup tuh yang pasti. Terus diporsir belajarnya tuh mau berapa jam, terus sisanya tuh kan buat waktu luang lah. Jadi abis itu diporsir lagi tuh dari 12 jam itu lu mau nguasain materi apa dulu. Kalau gue dari awal sih dari TPS dulu kan awalnya kan. TPS dulu kan ada 4 PBM, PPU, PU sama PK kan. Nah 3 bulan awal gue nguasain itu TPS itu. Terus 5 bulan sisanya gue belajar saintek kan. Waktu itu udah MTK fisika udah kelar kan. Terus tinggal kimia itu. Nah waktu kimianya baru jalan setengah, ada pengumuman kalau UTBK cuma TPS doang. Gila dari situ ini banget sih, parah banget sih itu sih kalau udah kayak gitu. Terus ya udah kan kalau karena dibilangnya gitu gue balik lagi nih ke TPS ngejar-ngejar terus. Nah dan juga nanti kalau lu gap year ya, lu bakal ada suatu turning point gitu kalau lu manfaatin gap year lu dengan benar, dengan efektif gitu. Jadi kayak apa ya, bisa gue bilang ya, nanti kalau lu gap year dan gap year lu ini lu manfaatin dengan efektif dan efisien, gap year ini bakal jadi tahun terbaik seumur hidup lu. Sumpah nggak bohong gue. Jadi kalau ada orang yang ngeremehin lu karena lu gap year, ingat nama orangnya, terus lu belajar, nggak usah pedulin orangnya dulu, terus waktu lu keterima, nih gitu. Itu cara balas dendam terbaik sih kalau menurut gua sih di situ. Ayo dong tanggapan dong. On mic aja kita ngobrol-ngobrol santai. Ya soalnya kalau misalkan kalian masih ada soal yang mau dibahas, bilang ya. Iya ya benar. Soalnya ini karena udah habis soalnya, makanya kita bisa ngobrol. Kalian on cam sama on mic aja, nggak apa-apa. Aku juga pengen tahu. Aku juga pengen tahu wajah-wajah pejuang PTN. Sama si aku juga. Ada yang mau UTBK tahun ini? Iyalah UTBK tahun ini. Dia mau apa? Univ apa gitu maksudnya? Sosum kan ya? Dia mau univ apa? Jurusan? Ngobrol-ngobrol santai aja, nggak usah malu-malu. Santai aja. Iya kayak. Sosum tuh kebanyakan ke HI, kalau nggak Ilkom. Nah, situ teman-teman aku kebanyakan itu. Tadi Anida kayaknya udah mau on mic. Kenapa? Oh ya, itu jangan lupa diisi ya feedbacknya. Feedback. SDM? Oh SDM. Vigas, mangga gak dijawab. Bisnis manajemen ya? Ya kan ya? SBM, sekolah bisnis manajemen kan ya? Iya Kak. Oh, struggle-nya. Nggak tahu sih ya, karena aku bukan anak SBM.
Cuman kalian harus pintar menego orang, guys. Pintar nego sama banyak-banyakin relasi. Tiga ini anak SBM nih Kak, siapa tahu mau berbagi nih. Mana? Boleh Siapa? Gas, lanjut Gas. Oh iya. Coba cerita dulu nih, guys. Oke, kalau apa ya, struggle di SBM sih mungkin karena sibuknya itu sih, padat kegiatan SBM. Karena ya balik lagi dia cuma 3 tahun, lebih cepat daripada fakultas lainnya. Kalau pelajarannya sih anaknya nggak se expert fakultas-fakultas lain. Cuman ya itu struggle-nya, jujur kalau dari gue sih sampai sekarang cuma kayak ngebagi waktunya gitu aja, karena memang tugasnya banyak banget. Apalagi kalau lo ikut-ikut kegiatan di luar kuliah kan. Terus apalagi ya satu hal yang pasti sih kalau di SBM, ada yang ngechat ini lewat private. Dulu kakak pas TBK gedein nilai apa? Kalau gue sih karena dulu TPS doang ya, kan cuma ada 4 subtes tuh. 4 subtes itu karena gue cukup dari beberapa TO yang di awal gue pernah ikutin, gue tuh cukup dominan di PU, PBM, sama PK. PK ini masih naik turun sih, cuman yang paling stabil pengetahuan umum sama pengetahuan baca dan menulis. Jadi gue maksimalin PU dan PBM itu, terus sisanya 2-nya itu yang PPU sama PK itu gue usahain juga, gue kejar gimana caranya dapetnya standar gitu, nggak jelek-jelek banget. Itu sih. Semangat yang mau SBM. Salsa ya. Tahu aku itu emang semua ini deh, semua universitas emang makanya gitu. SBM 60% TPS sama 40% TKA. Tapi yang ngasih statement resmi emang cuma Unpad gitu. Tapi emang dari kayak penilaiannya emang gitu, setahu aku ya. Gitu. Kayaknya ITB juga sama sih kayak gitu. Tapi sejujurnya ya guys, itu tuh nggak SAWK lebih santuy. Apa sih namanya, nilai UTBK tuh apa ya? Mungkin kalian pernah nemu gitu kan kayak list dengan UTBK tertinggi gitu kan. Apa sih jurusan-jurusan apa aja gitu loh, atau misalkan sosum tertingginya apa aja. Cuman kalian nggak tahu gitu loh itu diolahnya tuh gimana. Kayak penilaian umum tuh diambil nilainya berapa sih? Pemahaman bacaan dan menulis tuh diambilnya berapa sih gitu. Atau emang rata-rata doang gitu kan. Itu nggak tahu, soalnya dulu waktu zaman aku UTBK kan ada TKA ya, itu tuh banyak banget itu yang apa sih yang kayak ngasih simulasi perhitungan gitu. Jadi misalkan kalau itu tuh nilainya tuh bukan dirata-ratain biasa, tapi kalau misalkan kamu milih jurusan biologi gitu, nilai biologinya tuh lebih banyak gitu lah bobotnya. Itu tuh kalian cari-cari aja, itu pasti banyak banget kok orang yang apa sih kayak ada file Excel-nya biasanya, file Excel gitu, file Excel sama kategori jurusan gitu. Jadi kalau misalkan lo mau jurusan ini, pembobotannya gini gitu. Lo mau jurusan ini, pembobotannya gini gitu. Enggak aja, jangan dari Pak AJP guys. Enggak bakal, enggak ding, aduh jangan ngomong. Korban ya Kak ya? Nggak boleh gitu guys, nggak boleh. Tapi kalau menurut gue yang tentang pembobotan ini, karena iya sih, karena waktunya udah mepet, ya kita harus memanfaatkan peluang gitu kan, harus nguatin yang mana dulu gitu. Cuman kalau gue promosi gap year aja deh ya. Cuman kalau lo gap year ini, lu kuasain deh semuanya itu sebenarnya. Cukup kok waktunya, asal konsisten aja. Jadi mau soal dibolak-balik gimana pun, ya bisa gitu kan, karena konsepnya udah mantep kan.
Tapi ya kesulitannya di situ sih, konsisten sama kemauan yang kuat itu. Karena kan nanti pasti banyak ya struggle-nya. Ayo guys, tanya-tanya lagi. Ya, emang kayak les begitu loh, sampai apa sih sebutannya itu yang dia camp khusus UTBK gitu. Jadi emang diatur jadwalnya. Kak, mau tanya. Mangga. Saya kan masih kelas 10. Jadi sekarang kan daring. Saya agak ngerasa susah ngerti di pelajaran matematika sama fisika karena banyak simbol-simbol. Masalahnya itu saya susah gimana mengintegrasikan hal nyata menjadi sebuah simbol. Saya susah hubungin antara kedua itu. Integrasi hal nyata menjadi simbol. Iya, kan fisika itu berdasarkan hal-hal nyata. Sabar ya. Tepasa. Menarik nih pertanyaannya. Tepasa jawab. Enggak paham. Oke, yang gue tangkap mungkin kalau MTK tuh kayak semacam aritmatika sosial gitu. Karena dengan lu belajar matematika sebenarnya lu belajar logika gitu kan. Lu ngubah keadaan dunia nyata itu jadi sebuah persamaan gitu kan. Nah, untuk itu diperlukan basic-basic tertentu yang utama sebenarnya kalau buat kayak gitu tuh aljabarnya dulu. Lu harus melajarin fungsi itu, terus persamaan itu apa sih maksudnya, terus maksudnya A sama dengan B plus C itu gimana sih. Nah, itu bisa dipelajarin di aljabar itu. Nanti dengan sendirinya kok lu jadi ketika ngelihat suatu permasalahan kayak cerita gitu, lu bisa langsung ini tuh kayak gini, persamaannya tuh kayak gini gitu. Bisa di ini gitu. Oke, aku paham maksudnya. Jadi itu kayak soal cerita gitu ya. Terus kamu bingung nentuin itu rumusnya gimana gitu maksudnya. Iya, Kak. Aku juga masih kesusahan kok sampai sekarang. Ada kayak sumber belajar yang direkomendasiin nggak? Genius. MTK sama fisika. Oh ya, kalau mau ya, kalau di Genius itu ada dia tuh kan di TPS ya, di TPS nanti di bagian aljabar itu, aritmatika gitu. Nanti di situ diajarin banget kok, dasar banget konsepnya. Jadi di awal cara mikirnya gimana, terus nerapinnya tuh gimana. Dan juga latihan soal sih, banyak-banyak latihan soal. Biasanya aku kalau ngerjain soal fisika tuh aku tulis dulu yang diketahui apa. Kalau misalkan kalian kayak tahu yang diketahui apa, itu kebaca gitu loh polanya. Kira-kira nih bakal ngebahas apa gitu loh. Ini materi apa. Oke, makasih Kak. Soalnya nanti kalau misalkan kalian udah tahu apa sih yang diketahui dari soal itu apa, ntar kalian bisa nebak materinya. Kalau materinya ketebak, itu nanti tahu juga gitu loh. Kira-kira rumus apa sih yang harus dipakai kalau misalkan ini gitu yang diketahui. Intinya banyak latihan soal sih. Jujur latihan soal. Tapi BK kapan sih, guys? Maret ya? Ada yang aja dulu BK 2021. BK 2021. Oh ya, gue mau ngasih pendapat sih. Gue yakin di antara kalian ini pasti ada gitu kan, pelajaran yang nggak disukai gitu kan. Ya nggak, benar nggak? Misal fisika nih, gue nggak suka fisika gitu misal. Gue mau sharing aja, gue dulu juga ada satu pelajaran, itu gue paling nggak suka tuh dulu biologi. Gitu. Ya. Jadi setelah gue belajar, awalnya tuh gue paksain kan. Karena di Genius lain, bukan promosi ya, tapi ya emang gue pakai Genius. Di Genius itu dikasih map, roadmapnya gitu, lo kalau mau belajar tuh harus dari mana dulu. Gitu. Kalau di biologi itu jadi kita belajarnya tuh dari biokimia dulu, gitu. Dari biokimia terus masuk lanjut ke sel gitu kan. Nah pas belajar di sel ini gue nemuin hal baru nih yang bikin gue jadi suka biologi sebenarnya. Jadi di sel itu
lebih tepatnya di bagian kromosom gitu ya. Itu kan ada bagian kromosom yang namanya telomer ya. Nah, di telomer ini setiap melakukan pembelahan sel, telomernya itu memendek gitu. Nah, ketika telomernya ini udah habis, itu nanti selnya bakal mati kan. Nah, gimana kalau kita sebenarnya punya cara buat si telomer ini nggak habis-habis gitu. Dampaknya bakal kemana? Kan kalau telomernya nggak habis, berarti kan selnya nggak mati kan. Kalau selnya nggak mati, jaringan nggak mati, jaringan nggak mati, organ nggak mati, organ nggak mati, kita abadi, boy. Nah, dari situ dah gue mulai nih, wah, nemu esensinya, nemu keseruannya belajar itu. Jadi lu nanti memandang dunia dengan cara yang berbeda lah, bahasanya. Itu juga berlaku buat semua pelajaran sih, kayak fisika, MTK gitu juga. Lagian MTK ini juga keren loh. Lo bayangin aja, semua itu tuh berawal dari pikiran kan. Dari abstrak, dari pikiran. MTK itu abstrak sebenarnya. Dari pikiran, kita bisa mengimplementasikan pikiran itu menjadi hal yang berguna di kehidupan itu. Kayak misalnya fisika gitu. Bisa dari itu kan yang hukum Newton itu kan dari pikiran semua kan isinya. Bisa jadi mesin gitu kan. Nah, itu kan semuanya dari pikiran loh. Nggak ada dari mana-mana, dari kepenasaran, rasa penasaran sebenarnya. Nah, saran gua kalau kalian punya pelajaran yang dibenci gitu ya. Pertama ya biasa dulu lah, dipaksa dulu lah, pelan-pelan, nggak usah terlalu ngeblok banget, ngebenci banget gitu. Terus nanti waktu ngejelasin nonton materinya, oh iya, oh ternyata gini. Terus nanti ujung-ujungnya juga kita bisa ngelihat bahwa semua saintek itu yang di saintek ya, biologi, fisika, kimia, MTK itu nyambung ternyata. Nah, dari situ dah jadinya belajar itu bukan suatu yang ngebebani, justru malah sesuatu yang menghibur dan bikin nagih. Gitu sih. Saran aja dari gue. Oke. Tapi karena kalau udah 4 bulan, tinggal sisa 4 bulan, ya manfaatin aja waktu yang ini. Dilihat tuh di per tahun soal mana aja yang sering keluar materinya kan. Misal fisika di bab mekanika. Nah, kalian nguasain di materi yang banyak keluar itu. Terus MTK misal persamaan kuadrat atau fungsi. Nah, kalian nguasain di materi itu aja yang paling sering keluar waktunya tuh. Jadi ya manfaatinlah sebaik-baiknya waktu ini. Itu sih. Mungkin ada tambahan dari Kak Hani. Nah, udah kayaknya itu emang sih. Semangat guys, apalagi yang masih kelas 10, 11. Jangan kalau bisa perbaiki nilai. Jadi perbaiki nilai rapornya. Siapa tahu kalian bisa dapat lewat SNMPTN kan. Jadi nggak perlu TBK gitu. Tapi jangan berharap sih. Jangan pernah berharap SNMPTN. Oh, unmotivated ya? Hah? Kalau gue ya, ini nih Kak, ada yang nanya, pernah ngerasa unmotivated gitu Kak? Oh, sering lah. Sering banget. Sering banget. Gue waktu gapir ya. Jadi gue di awal itu kan pengen banget ITB gitu kan. Jadi gue tuh ngeprint banner malah kayaknya deh bahkan namanya itu ya. Jadi ada tulisan gede banget tuh Abang ITB sama stay gitu. Jadi setiap gue aduh males gitu, gue ngeliat itu kelihatan banget kan. Nah dari situ ya muncullah ya itu yang jadi semangat lagi gitu. Cuman kalau misal masih belum juga ya cari refreshing dulu lah. Nggak harus ini banget kan. Nggak harus belajar terus tiap hari gitu kan. Refreshing lah 1 hari 2 hari. Tapi yang jelas setelah lu nentuin tujuan utama lu, kejar fokus ke satu tujuan itu, jangan menceng-menceng. Coba terapin nanti, kalian coba cari aja ya. Namanya IDP gitu, Individual Development Project gitu. Jadi nanti kalian nentuin goal utama, terus langkah-langkahnya. Nah dari situ ikutin langkah-langkahnya. Gitu sih selanjutnya.
Oh ya, untuk wallpaper ini gue pernah loh Kak. Jadinya bukan pernah belajar ya, pernah upload wallpaper ya mirip kayak gitu kan. Tapi malah kebiasaan gitu. Ah ya udahlah gue bego. Jadi ya gue ganti kalau kayak gitu. Aduh. Parah Tapi sih itu, jujur Kak. gue juga. Jadi gue pernah kan ganti wallpaper kayak gitu misalnya. Jadi gue awalnya mikir kayak gue bakal termotivasi gitu kan. Ternyata enggak juga. Jadinya gue kayak terbiasa. Iya bener, gue jadi terbiasa gitu kayak Iya, oh kayak ya jadi ini gue juga. terbiasa. Gue emang bego ya udahlah ngapain belajar. Waduh, Nggak itu itu salah. tuh. Jangan ditiru ya guys ya, nggak Jangan baik ditiru. gitu. Bener-bener. Jangan ditiru. Nggak, kalian pintar. Dan kalian harus tahu itu. Kalau mau mulai itu aja sih, ikutin saran gue tadi sih. Belajar learning how to learn. Bisa dari mana aja sih itu. Genius, Palmify, kayaknya ada juga sih. Dari situ kan mindsetnya kebangun kan. Ibarat lu mau bangun gedung, pondasinya kudu kuat dulu. Kalau pondasinya lemah nanti gedungnya udah tinggi, kesenggol dikit, roboh kan. Ya. Ini karena kita berhubung sudah di penghujung selesai nih, udah mau selesai guys ini kelasnya. Jadi kita bakal selesai 15.20 nih. Ini sekarang 19 nih malah. Jadi mungkin segitu aja kali ya Kanel kita bisa sharingnya. Mantap. Makasih banget kalian udah mau ikut kelas online ini, udah mau dengerin kita ya ngajar dan ngoceh bareng gitu kan. Semangat pokoknya, semangat. Iya sharing, semangat terus pokoknya. Semangat terus, jangan patah semangat. Bentar lagi 4 bulan lagi nih kan UTBK gitu. Semangat.